Adapun apabila harta yang datang ia kepada orang fakir itu, hal keadaannya harta itu tadi lebih daripada keperluannya, maka harta yang lebih dari keperluannya itu terbagi kepada satu, ada kalanya bahwa hatinya orang fakir itu mengurusi untuk dirinya sendiri beserta mengongkosi atau beserta mengurusi dengan segala orang-orang fakir-fakir dan memberikan bantuan kepada orang-orang fakir, karena di dalam tabiatnya orang fakir itu tadi adalah sifat Rasulullah SAW, minar rifqi wassakha, daripada maras dan sosial. Fa in kana mashghulan bi nafsihi fala wajha li akhlihi wa masakin in kana taliban tariqal akhirah. Maka jikalau adalah orang fakir yang diberi Allah Ta'ala harta lebih dari kecukupannya itu tadi, hanya dia itu mengurusi diri sendiri, tidak ada punya istri, anak dan lain-lainnya, maka tidak ada perintah mengambil harta yang lebihan itu, apalagi mengambilnya itu untuk menimbun atau menyimpan akan harta itu, jika keadaannya si fakir itu betul-betul menuntut akan akhirat. Jadi orang-orang fakir yang menuntut akhirat, apabila diberi Allah Ta'ala harta lebihan dan dia tidak mempunyai tanggungan, maka tidak diperintah dia mengambil yang lebih dari keperluannya itu. Kalau dia mengambil akan kelebihan itu untuk dirinya, maka dia namanya menuntut dunia, bukan menuntut akhirat. Fa inna dzalika mahdud tiba'il hawa, sesungguhnya pekerjaannya itu adalah 100% mengikutkan nafsu yang akan memasukkan ke dalam neraka. Kaidah yang berlaku, wa kullu amalin laisa lillahi fahuwa fi sabili syaitani au da'in ilaihi. Itu kaidah. Setiap apapun gerak dan diam, baik gerak dan diam di dalam maupun di luar, apabila dasarnya itu bukan karena Allah, maka itu gerak dan diam adalah jalannya syaitan akan masuk neraka, atau bukan di jalan syaitan tetapi memanggil kepada jalannya syaitan. Itu kaidah itu. Wa kullu amalin laisa lillahi fahuwa fi sabili syaitani aw da'in ilaihi. Itu kaidah. Apapun gerak dan diam, baik di hati maupun di anggota luar, yang dipondasai
dipondasai, artinya pondasinya itu bukan karena Allah, maka amal gerak dan diam itu namanya jalan syaitan atau membawa kepada jalan syaitan, bukan fisabilillah, bukan. Adapun babalikannya, setiap gerak dan diam yang dasarnya, pondasinya adalah abdi Allah, maka itulah yang disebut fisabilillah. Karena kita membaca la ilaha illallah, mulai kita balik berakal, yang secara ringkasnya, makna secara keringkasan, aku berjanji menjadi abdi Allah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwa wa la muftaqaran ilai kulli ma sawa illallah. Oleh sebab itu sudah disampaikan bahwa setiap apapun kerjaan-kerjaan jangan langsung kita kerjakan dulu, kecuali terlebih dahulu kita pasang dulu akan maksud kita. Qasdu syai'i, mengqasad sesuatu. Qasdu syai'i, mengqasad sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi, beserta dengan mengerjakannya. Jadi syai'unnya itu dulu yang dipegang, syai'unnya itu dulu yang dipegang. Misalnya kita akan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menulis Bismillah, Bismillah itu sudah kita adakan, kita hadirkan Bismillahirrahmanirrahim itu kita hadirkan di hati kita dan kita hadirkan di otak kita. Jadi di hati kita itu hudur Bismillahirrahmanirrahim tadi, di zihir kita pun hudur Bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, kalau sudah hudur, baru kita mengambil pulpen dan kertas, kemudian mulailah kita menyatakan apa yang kita hadirkan di hati tadi, apa yang kita hadirkan di zihin kita tadi, kita zahirkan di kertas tadi, yaitu pertama titik lebih dahulu, tak titik dulu. Nah ini, jadi titik ini tadi adalah datang daripada apa yang dihadirkan di hati dan di zihir kita. Begitu. Apa yang kita tasmimkan di dalam hati kita, apa yang kita mantapkan di dalam hati dan zihir kita, sesuatu itu dulu dihadirkan, kemudian baru kita laksanakan. Begitu. Misalnya sembahyang 5 waktu, lebih dahulu kita hadirkan sembahyang itu.
Sembahyang itu namanya asar, rakaatnya 4 dan hukumnya fardu. Mulainya takbir, akhirnya salam. Sesudah hadir salat itu tadi di zihin dan di hati kita, kemudian kita mulai menyatakan akan yang dihadirkan tadi dengan hukumnya sunat, membaca usolli fardal asri arba'a raka'at. Nah, ini adalah satu amal. Nah, kemudian amal ini tujuan kita itu apa? Nah, tujuannya ini, syai'unnya ini dulu yang selalu kita ingatkan. Nah, yaitu tujuan kita ini adalah semata-mata rahmatnya Allah. Jadi usolli fardal asri arba'a raka'atin fardan lillahi ta'ala, karena menuntut rahmat Allah ta'ala. Nah, rahmatnya Allah ta'ala inilah yang kita maksud. Kalau sembahyang ini tadi kendaraan, sembahyang ini kendaraan, yang kita maksud adalah rahmat. Nah, jadi maksud ini dulu yang diadakan, itu yang disebutkan manwi, yang diniatkan, itu yang diniatkan. Apabila sudah kita ingat tujuan saya adalah rahmat Allah, jadi saya sholat ini adalah menuju rahmat. Adakah campuran lain dari rahmat? Tidak ada. Maka ini salat namanya fi sabilillah, di jalan Allah. Tapi kalau kita tidak menghadirkan lebih dahulu syai'un yang kita maksud itu tadi, maka ini jadinya salat kita itu tidak ada tujuan. Sepertinya Haim bilang Arab, artinya orang keluar dari rumah tidak ada tujuan. Mau kemana, kedua kemauan kemana-mana. Nah, ini lalu asal singgah aja, kemari mau, kemari mau, kemari mau. Artinya orang itu tidak punya tujuan. Nah, itu misal jalan sembahyang memandang rahmat Allah ini, itulah yang dinamakan jalannya orang sembahyang berjalan di thariqat musyahadah Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun jalan yang satu, orang yang sholat itu dia mengingatkan, sebelum dia sholat dia menghadirkan di hati dan di zihirnya bahwasanya saya ini adalah dhaif. Allah Ta'ala adalah bersifat kudrat iradat. Dia mengatakan la haula wa la quwwata illa billah, atau dia mengatakan bismillah. Lalu yang dihadirkannya di otaknya, di zihinnya itu tadi atau di hatinya adalah misalnya perbuatan Allah. Nah, jadi tujuannya sembahyang ini adalah memandang akan perbuatan Allah. Jadi mulai dia sholat, dia memandang perbuatan Allah, baik usollinya maupun qasad ta'arrud ta'ayyunnya,
maupun segala yang lain-lainnya, itu semuanya adalah dipandangnya af'al Allah. Dalilnya adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi dia itu tidak ada yang dituju hatinya, hanya af'al Allah dari awal sholat sampai akhir. Kalau sudah ada tujuan, nah ini yang dijaga ini adalah arahnya. Arah tujuan ini bisa berubah. Yang tadinya tujuan rahmat, toh di tengah-tengah jalan itu kompasnya tadi bisa berubah, tujuannya ke sini, bukan ke rahmat lagi. Kemana? Bukan ke af'al Allah, bukan ke rahmat Allah. Kalau ke af'al tidak, ke rahmat tidak, itulah yang disebut namanya semata-mata menurut hawa nafsu. Itulah yang dinamakan sembahyang di jalan syaitan. Itulah yang disebut dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Misalnya yang lain daripada rahmat, yang lain daripada lagu misalnya. Jadi orang ini sholatnya memperhatikan lagu, rupanya qasdul lagu muqtarinan bilaguihi. Nah ini hendaknya kita dulu mengaji masalah istihbar, kemudian hudur, kemudian amal, dan selalu di situ kita hifdzul amal, menjaga amal kita ini, menjaga amal zahir jangan sampai terkerja yang membatalkan, menjaga hati dan otak jangan sampai tujuan kita itu lepas dari antara dua, wa imma af'al Allah wa imma rahmat Allah. Ujar ulama, orang yang beribadat menuju af'al Allah dengan orang yang beribadat menuju rahmat Allah lebih afdal orang yang beribadat menuju rahmat Allah daripada orang yang menuju af'al Allah. Nah, dalilnya wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu luas dari seluruh sesuatu. Artinya kegembiraannya, pangkatnya, wilayahnya, barakatnya, dan madatnya, asrornya, dan apa-apanya itu tadi lebih banyak kepada orang yang beribadah memusyahadahkan rahmat Allah daripada orang yang beribadah memusyahadahkan af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua jalan yang harus kita lebih dulu sebelum bekerja itu kita persiapkan lebih dulu. Allah pun memerintah kita sebelum bekerja siap lebih dahulu. Fa idza tama'nantum fa aqimus shalah. Kalau sudah kamu siap, baru kamu itu berdiri untuk sholat. Nah, jadi kalau kita memandang yang demikian, maka rasanya kita ini rasa baru hidup saja, rasa baru belajar sembahyang, rasa baru belajar itu dan ini rasanya. Walaupun sudah kita itu mengerti bahwa arti niat itu qasdus syai'i muqarinan bi fi'lihi,
Walaupun sudah kita itu membaca lillahi ta'ala, tapi cara-caranya lillahi ta'ala itu ada dua tadi. Ada lillahi ta'ala memandang af'al Allah, ada lillahi ta'ala memandang rahmat Allah. Kalau memandang af'al Allah namanya itu jalan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau memandang rahmat Allah jalan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua-duanya ini adalah semua bujur. Betul semuanya, cuma yang lebih afdal kata ulama adalah yang jalan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan zahirnya bagi orang yang jalan af'al adalah zikir dan salat sunnah. Adapun amalan orang-orang yang jalan asyhadu anna muhammadar rasulullah mandang rahmat adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping juga mengerjakan salat 5 waktu sakadarnya dan Quran. Jelaskah? Jelaskah?